materi kita hari ini adalah tentang pengenalan aturan organisasi. Jadi nanti saya tampilkan juga salah satu contoh-contoh misalkan ya. Saya boleh di depan ya karena orangnya kecil, kalau di sini nanti nggak kelihatan. Gak boleh rokokan ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, materi-materi ini adalah salah satu materi pokok yang harus disampaikan di setiap jenjang organisasi. Nah, ada pembahasan terkait pengenalan organisasi, karena setiap organisasi itu harus ada relnya, harus ada aturan-aturannya, apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana kalau kita begini, bagaimana kalau begitu. Itu semua harus diatur dalam sebuah organisasi, termasuk dalam gerakan pemuda Ansor. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan terkait peraturan, terkait aturan-aturan yang ada di GP Ansor, karena ini mayoritas kan pengurus ya. Kira-kira ya sepengetahuan sahabat ada apa saja aturan, bukan kepengurusan ya, itu nanti dia dibahas di dalam aturan. Aturannya apa ada saja, produk hukum yang ada di GP Ansor apa saja. Terus itu adalah pembahasan-pembahasan dalam aturan, jenis aturannya, PO, terus apalagi, apa PO ini? Peraturan organisasi, PO ya, bukan BO, beda ya. Ya. Open PO, kalau kita open PO ya, buka peraturan organisasi. Oke, ada lagi selain PO? Ada RT, apalagi PD, PRT. Nah, begini sahabat, setiap organisasi itu juga punya AD, ART. Apa sih AD, ART? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, Ansor itu tidak memiliki sendiri AD/ART-nya, tapi mengikuti AD/ART NO. Sehingga Ansor itu menamakan aturan pokoknya bukan AD/ART tapi PDPRT. Itu. Di next-nya. Spasi, space, tengah, space ya. Laptopnya anyar masalahnya gak ngerti sih. Oke. Aturan organisasi GP Ansor, AD/ART-nya semua Banom NO ya, semua Banom NO seluruh dunia misalnya tetap mengikuti AD/ART NO, mengikuti AD/ART NO, sehingga aturan dasar di setiap Banom itu namanya adalah PDPRT yang kemudian diterjemahkan melalui PO, peraturan organisasi. Paham ya ini ya? Jadi minimal kita sebagai pengurus ini, karena rata-rata pengurus semua ya, pengurus semua alhamdulillah, maka kita harus paham bahwa kalau semua organisasi itu punya AD/ART, kita juga punya, tapi kita ikut AD/ART-nya NO. Kemudian peraturan dasarnya adalah PDPRT. Next. Spasi. Ya, sudah. Nah, di dalam AD/ART NO itu ada ini pasal 18, tidak disebutkan ya, pasal 18. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oh, ini belum, sebelumnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi, yang di dalamnya berisi aturan yang memberikan pedoman prosedur sanksi bagi anggota yang melanggar AD/ART organisasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi begini, ini AD/ART itu adalah
pedoman dasar. Semua produk hukum di dalam organisasi pasti harus mengacu kepada ADART. Begitu juga dengan PDPRT-nya Ansor, PO-nya Ansor harus tidak boleh bertentangan dengan ADART NO. Itu wajib hukumnya, fardhu ain, pakai ain ya. Dua, sebagai acuan produk hukum lain dalam sebuah organisasi. Jadi karena di NO itu kita banyak sekali macamnya, banyak kemudian banom-banomnya, sehingga setiap banom itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Maka perlu juga aturan-aturan yang berbeda. Ansor misalkan, kita bertugas, kita difungsikan sebagai organisasi NO yang berada di wilayah kepemudaan. Maka ada aturan-aturan yang mengatur tentang pemudaan dan kegiatan-kegiatannya misalkan. Itu produk lain selain ADART, tapi tetap harus mengacu kepada ADART. Next. Nah ini ADART NO pasal 19. Badan otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah asas tujuan Nahdlatul Ulama. Ini adalah aturan baku di dalam ADART NO. Jadi organisasi apapun selama di bawah NO, maka akidahnya, asasnya, tujuannya harus sama seperti NO. Maka kemarin yang disampaikan ketua, kalau kita misalkan sebagai pengurus Ansor tidak bisa memberikan efek positif, tidak bisa memberikan efek apapun kepada NO, berarti kita masih gagal beransor. Karena tujuan utama dari Ansor ini adalah memberi efek positif kepada NO. Karena jelas bahwa kita sasarannya adalah para pemuda NO. Oke. Kepengurusan badan otonom diatur menurut peraturan dasar dan peraturan rumah tangga masing-masing sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Ini yang tadi sebutkan bahwa semua badan otonom peraturannya juga menyesuaikan wilayahnya masing-masing. Kita PDPRT-nya juga berarti mengatur tentang Ansor. Semua punya, Ibnu punya PDPRT, Fatayat punya PDPRT, Muslimat punya PDPRT, NO ADART. Karena seluruh PDPRT yang ada di banom-banom NO itu berlandaskan ADART. Gitu secara secara garis besar. Kemudian Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GB Ansor, adalah badan otonom yang berfungsi, nah ini fungsi kita, membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada anggota pemuda Nahdlatul Ulama. Kalau Fatayat pemudi, kalau Ibnu pelajar, ada IPPNU, pelajar putri. Mereka semua mempunyai produk hukum sendiri-sendiri yang disebut dengan PDPRT. Jadi tetap berkesinambungan. Jadi kira-kira kalau dalam kalau misalkan aturan-aturan di semua banom itu semuanya mengacu kepada ADART-nya NO. Intinya seperti itu. Terus, nah, tadi kita membahas sedikit tentang ADART-nya NO, bahwa ini adalah acuan utama, dasar, ya, asas semua organisasi NO tidak boleh melanggar terhadap ADART NO. Seperti apa ADART NO?
buka di Google nanti, baca ya, sekali-kali harus baca lah apa saja yang diatur dalam ADART NU ya, nanti itu bacaan-bacaannya bisa nanti pelajari. Oke, lanjut J, ini dulu. Oke, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor merupakan acuan utama bagi setiap kader Ansor dalam bergerak mewujudkan tujuan perjuangan Ansor dan sebagai pedoman bagi penyelesaian dinamika organisasi di dalam tubuh organisasi GP Ansor. Jadi di Ansor itu ada PDPRT, ada PO. Bedanya apa? Kira-kira menurut teman-teman apa? Menurut sahabat-sahabat ada yang bisa angkat tangan? Apa bedanya PDPRT sama PO? Monggo. Ranting undaan, mana ranting undaan? Jawab, apa saja wis. Menurut jenengan bagaimana sih gambaran PDPRT dengan PO itu apa, seperti apa? PO lebih umum, PDPRT lebih khusus. Lagi yang turen, ranting turen mana? Ya. Kalau PO itu lebih global, kalau yang ada PDPRT lebih lebih khusus gitu ya. Mungkin yang lain ada lagi? Siap. Kopinya ada. Oke, lanjut ya. Jadi di PDPRT ini adalah produk hukum yang kemudian dihasilkan dari kegiatan apa? Kongres. Kongres itu adalah kegiatan tertinggi di Ansor. Kalau di PAC itu ada konferensi gitu ya. Di cabang juga ada konferensi. Kalau di wilayah itu ada konferwil, kalau di pusat ada kongres. Tapi yang lain itu hanya tapi di kongres itu menghasilkan PDPRT. Jadi pembahasan PDPRT itu hanya bisa dibahas di kongres. Kalau PO itu produknya ya, itu produknya hukum adalah yang dilakukan oleh konferensi besar namanya Kombes yang dihadiri oleh masing-masing pimpinan. Jadi beda. Kalau di kongres itu ada pemilihan, kemudian ada pembahasan dan lain sebagainya. Kalau di Kombes itu tidak ada, hanya membahas kinerja, membahas program yang kemudian di situ juga menghasilkan peraturan organisasi. Nah, PO itu juga tidak boleh melanggar PDPRT. Gitu. Jadi PDPRT itu lebih membahas kepada acuan dasar dalam kita beransor, dalam kita bergerak. Tapi secara detail itu kemudian dijabarkan melalui peraturan organisasi. Itu. Nah, di situ ada acuan produk PDPRT ya, acuan produk hukum lainnya yang ada di dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Acuan produk hukum lainnya itu apa selain PDPRT? Berarti PO. Jadi di ADART itu membahas, di PDPRT itu membahas misalkan pengurus wilayah dinamakan apa,
pengurus PAC dinamakan apa, kan begitu. Tapi di dalam PO itu lebih detail lagi, dijabarkan lagi. PAC bersuratnya harus seperti ini, nomornya seperti ini, kodenya seperti ini. Oh ya apa lek ketuane mati misalkan, itu jangan cari di PDPRT tapi cari di peraturan organisasi, karena PO itu adalah penjabaran daripada PDPRT. Itu ya kira-kira teman-teman pengurus sudah pernah lah. Ada yang pernah lihat ADRT? Belum? Coba dibuka di file itu Pak, biar teman-teman tahu lah minimal, oh iki wajahe PDPRT. Ada? Bentar ya. Kok gak muncul? Coba minta tolong panitia. Nanti biar tidak hanya dipikirkan saja. Begitu. Yang ngantuk boleh ambil kopi ya, gantian. Karena ini jamnya sudah jam ngantuk. Dasar Gerakan Pemuda Ansor ini membahas hal-hal yang paling dasar, nama, waktu, tempat kedudukan, akidah, asas dan tujuan. Itu ya semua acuannya adalah ADRT-nya NU. Sifat, kemudian atribut itu juga diatur, nanti saya jelaskan sedikit. Itu kok iso segitiga, kemudian kok ono bulannya artinya apa, kemarin sudah dijelaskan tentang atribut. Nah itu kan sudah paham kan. Nah kemudian keanggotaan, hak dan kewajiban itu semua ada di anggaran dasar. Kemudian lebih dirinci lagi di peraturan rumah tangga di bawahnya ya, halaman selanjutnya. Nah ini hari lahir, lambang, keanggotaan, susunan pengurusnya seperti apa, banser tugasnya apa, masa khidmat, syarat-syarat, hak pengurus, itu semua dibahas di anggaran rumah tangga, pembukuan dan sebagainya. Ini semua berkaitan juga nyambung nanti dengan PO. Ini kan cuman aturan bakunya, tapi detailnya tetap nanti ada di PO gitu. Coba dibuka yang PO nya. Sudah paham ya ini ya? Minimal sudah tahu, oh ikuas yang dibahas di PDPRT gitu ya. Kemudian di bukan itunya, bukan yang atasnya. Yang atas bahan sosialisasi itu atas sendiri. Ya. Terus. Nah. Oke. Di bab-bab sebelah itu sampean klik.
Nah, itu. Ini. Peraturan organisasi tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan. Ya apa misalkan ada ketuanya meninggal atau ketuanya mengundurkan diri, cara pergantiannya seperti apa, itu semua dibahas di peraturan organisasi. Terus klik lagi bawahnya ya. Ya. Peraturan organisasi GP Ansor tentang tata cara pengucapan janji pengurus. Itu semua diatur sampai terus bawahnya lagi. Peraturan organisasi tentang pemilihan ketua umum, dan pengurus pimpinan organisasi. Ini yang mengatur tentang pemilihan. Jadi biasanya kalau konferensi kan terakhir ada tahap pemilihan. Tahap pemilihan itu harus juga sesuai dengan PO itu. Jadi semua harus ada aturannya. Tidak boleh sakar PDW. Kemudian bawahnya lagi Cak, coba lihat sekali lagi terakhir. Peraturan tentang majelis dzikir. Jadi di sini di PO itu majelis dzikir dibahas. Kalau di PDPRT kan enggak ada. Kemudian LBH, Lembaga Bantuan Hukum dibahas. Semua dibahas. Jadi ada aturan sendiri-sendiri sehingga tentang kaderisasi dia punya pegangan. Terkait administrasi dan penataan organisasi. Kemudian terkait Rijalul Ansor, semua dibahas di peraturan organisasi. Jadi peraturan organisasi itu lebih detail atau penjabaran dari peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Paham nggih? Jadi nanti ketika sahabat-sahabat misalkan di ranting atau di PAC ada permasalahan, misalkan ya ada permasalahan yang perlu diselesaikan, maka yang perlu dilihat dulu sebagai bahan musyawarah kita adalah PO, PDPRT dan PO. Gitu. Di PO itu sudah lengkap semuanya, ada semua. Itu. Terus sudah. Itu ya kira-kira gambaran dari peraturan organisasi. Bisa dipahami sehingga ini hanya gambaran saja. Untuk lebih jelasnya nanti baca PO dan PDPRT. Sudah punya? Pengurus wajib punya. Pengurus wajib punya. Kalau enggak punya nanti minta ke PAC. PAC insya Allah punya. Di siapa? Gus Ubed sudah punya. Terus Mas Saiful sudah punya. Nanti minta ya yang pengurus-pengurus minimal sahabat-sahabat bisa sebagai bahan kita diskusi di tingkatan ranting. Gitu ya. Biar kita sekali-kali mendiskusikan tentang aturan-aturan agar kita menjadi kader yang kritis juga. Jadi tidak menjadi kader yang hanya melok-melok itu. Pokoknya ngidul melok ngidul, pokoknya ngalor melok ngalor. Kita juga harus kritis terkait aturan. Oh, karena ini organisasi, maka acuan organisasi itu adalah aturan organisasi. Begitu. Nanti saya harap setelah kita setelah kita melakukan PKD ini di ranting-ranting pertemuan-pertemuan itu monggo sekali-kali lah dibahas, didiskusikan terkait peraturan organisasi. Dibaca-baca PDPRT-nya, kemudian didiskusikan peraturan organisasinya. Monggo mau bahas tentang Rijalul Ansor, mau bahas tentang LBH, misalkan ranting. Nah, ranting kan hari ini biasanya hanya BPH saja pengurusnya. Mungkin mau bentuk LBH sendiri. Oh, ndek rantingku ono sing dadi pengacara misalkan. Atau minimal dia punya jaringan pengacara. Oh, buat LBH saja. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang bersangkutan dengan hukum bisa dibantu. Maka apa? Dasarnya pelajari di peraturan organisasi. Jadi monggo nanti pengurus-pengurus ini harus paham terkait peraturan organisasi. Minimal di kegiatan-kegiatan ranting itu sekali-kali membahas tentang PDPRT dan PO. Ada pertemuan rutinan enggak teman-teman? Ada nggih? Ya, biasanya apa kegiatannya? Sholawatan.
Ya, bahan ngopi itu, nah, khususnya yang ketua-ketua ranting ya, ketika mau ngopi, bawa filenya lah minimal, karena hari ini sudah cukup dengan HP, semuanya punya. Ada yang nggak punya HP? Yang nggak punya HP, beli di kredit nanti di toko saya. Nah, jadi ketua-ketua harus punya file minimal ya, ADRT, PDPRT dan PO. Nanti ketika ngopi sama pengurus sama anggota share. Si kita dek grup rek sudah tak share. Ayo kita bahas tentang apa? Tentang bagaimana kita melakukan administrasi di organisasi. Karena jarang sekali teman-teman ranting itu mengeluarkan surat. Betul lah, betul? Jarang sekali. Itu. Paling biasa mau konferensi itu pun paling ya mau konferensi. Kadang harus ngomong sama ketuanya, Gus, ayo nang undaan atau keturen. Mau apa? Rapat anggota. Cukup lisan saja kadang kan selesai kalau kita kan. Padahal secara organisasi harusnya kita tetap bersurat. Nah, ini mumpung saya bertemu dengan sahabat-sahabat, saya sampaikan bahwa hari ini kita harus tertib administrasi dan tertib organisasi. Tertib administrasi seperti apa? Ketika mau rapat anggota, mau pemilihan ketua ranting, wajib ranting bersurat ke cabang yang sebelumnya tidak pernah. Karena ini sudah amanah dari peraturan organisasi. Sama dengan PAC, hari ini sudah kita terapkan bahwa PAC yang mau konferensi wajib fardhu ain bersurat kepada PW melalui cabang. Sama dengan ranting bersurat kepada cabang melalui PAC. Untuk apa? Agar tertib organisasi. Bagaimana maksudnya? Kadang cabang itu tidak tahu, misalkan ranting Turen, ranting Pagedangan, ada tiba-tiba Turen mengajukan SK 5 ranting. Iki kapan sing pemilihan kok moro-moro njaluk SK? Artinya kita tidak tertib administrasi. Ini teman-teman ketua, sahabat-sahabat ketua, ini mohon jadi perhatian. SK-nya kan mungkin masih panjang semua ya. Tapi ini mohon jadi perhatian, ini semua nanti kita terapkan di seluruh ranting se-Kabupaten Malang dan mulai kita sosialisasikan baik di kegiatan-kegiatan formal seperti ini maupun kegiatan non formal. Begitu. Jadi ketika pimpinan ranting mau mengadakan musyawarah anggota, rapat anggota untuk pemilihan ketua, maka sebelum itu harus bersurat dulu ke cabang melalui PAC. Ya. PAC gak bisa buat surat, ranting tidak bisa buat surat misalkan. Ada enggak ranting yang gak bisa buat surat? Banyak mungkin ya, karena kita sangat jarang buat surat. Maka silahkan nanti bertanya kepada sekretaris PAC bagaimana cara membuat suratnya. Yang jelas kalau nanti pimpinan ranting tidak bersurat dengan ke cabang, berarti cabang tidak berhak untuk mengeluarkan SK. Paham nggih? Karena itu sudah amanah peraturan organisasi. Begitu. Begitu juga cabang PAC kalau mau konferensi bersurat ke wilayah melalui cabang. Tetap suratnya dikirimkan ke cabang atau dikasihkan ke pengurus cabang. Cabang kemudian meneruskan kepada BP. Begitu. Kira-kira paham nggih? Sehingga kalau ini bisa terlaksana, maka amanah peraturan organisasi ini bisa kita jalankan dengan baik, sehingga kita bisa disiplin administrasi dan disiplin organisasi. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, rapat anggota atau pemilihan ketua ranting apa harus dihadiri oleh PAC? Begini, surat yang mengeluarkan SK ranting
itu adalah cabang. Maka suratnya ranting harus ditujukan kepada cabang. Nah, maka ketika cabang, bayangkan Kabupaten Malang ini rantingnya 400 lebih. Kalau kemudian cabang keliling ke semua ranting, kayaknya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Sehingga PAC yang datang itu nanti atas nama cabang atau mewakili cabang. Itu. Jadi ketika ranting berkirim surat melalui PAC ngirim ke cabang, maka cabang nanti juga bisa mengeluarkan mandat kepada PAC Duren untuk mengawal rapat anggota di ranting A. Sehingga PAC, kalau kemudian tidak ada PAC, tidak ada cabang, siapa nanti yang bertanggung jawab? Kan begitu. Masa anggota sendiri apa sampeyan ae ketuane? Tidak bisa. Karena di situ nanti ada berita acara ditandatangani juga oleh PAC ada. Jadi meskipun tidak harus sidang-sidang teknis itu kan nanti biasanya bisa secara adat lah ya, banyak lah begitu. Tapi tetap secara administrasi harus ada berita acara, kemudian harus ditandatangani oleh pimpinan sidang, meskipun sidangnya cuman musyawarah gitu ya Pak ya. Jadi seharusnya itu cabang, karena yang mengeluarkan SK ranting adalah cabang. Sama seperti konferensi PAC, seharusnya PW, tapi apakah mungkin PW keliling PAC kan tidak mungkin. Gitu. Sama seperti konferensi cabang itu harusnya ya PP. Ini minimal sahabat-sahabat tahu gitu loh ya. Minimal sahabat-sahabat tahu bahwa yang memimpin sidang itu harusnya adalah yang mengeluarkan SK. Tapi kepengurusan itu bisa memberi mandat kepada pengurusan di bawahnya. Misalkan PC memberi mandat kepada PAC, begitu. Seperti PP memberi mandat kepada PC, seperti itu. Jadi ke depan kita mulai belajar tertib administrasi. Paham nggih? Kemarin ada sudah kita mulai hari ini konferensi PAC Tirtoyudo juga sama, kita suruh minta untuk bersurat ke PW melalui cabang. 2 minggu kemarin di Poncokusumo kita juga minta bersurat, karena sama PW juga tidak akan mengeluarkan SK kalau tidak ada surat. Maka PC nanti kita janji ya sepakat ya, semuanya yang mau rapat anggota nanti harus bersurat. Ini pertama kali ya saya sampaikan ke teman-teman pengurus ranting di Duren. Sebelum mungkin nanti dipakai saya sampaikan juga. Artinya kita mulai dari Duren. Kita mulai tertib administrasi, tertib organisasi dari Duren. Tepuk tangan dulu untuk Duren. Itu mungkin yang sedikit yang saya sampaikan ini karena sudah disampaikan kemarin ya. Coba next, takut ada yang ketinggalan ya. Terkait lambang logo terus. Sudah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.